Baik, selamat siang kepada semua. Selamat siang, Ibu. Masih semangat di siang ini? Masih, Ibu. Pertama-tama di sini Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua karena sudah meluangkan waktu di jam istirahat ini untuk bertemu Ibu di ruangan ini. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita perlu mengawalinya dengan doa. Saya minta saudari Nur untuk bisa berdoa kepada Baik Ibu. Berdoa ya, berdoa kembali. Berdoa saya. Terima kasih kakak yang sudah memberi doa pada siang hari ini. Sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira dari adik-adik semua, adakah yang sudah tahu kenapa Ibu panggil adik-adik dengan jam istirahat ini? Sudah Ibu tahu saja ya. Jadi menjelaskan, jadi pada kegiatan kita siang hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Adakah yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ibu, mungkin bisa dijelaskan. Bimbingan kelompok kalau menurut saya itu di dalam itu terdapat adanya interaksi antara kelompok. Interaksi dalam kelompok ya. Mungkin ada teman-teman lain. Tidak ada ya. Di sini menjelaskan bimbingan kelompok itu merupakan salah satu bidang layanan dalam BK, yang mana di situ dia itu didasarkan pada diskusi atau tanya jawab antar anggota kelompok atau yang biasa dibilang dinamika kelompok, sehingga dalam proses bimbingan itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke, jadi di sini pada kegiatan kita ini berharap adik-adik semua itu bisa aktif dan bisa menyampaikan pendapat adik-adik. Mungkin ada yang dirasa ingin disampaikan bisa diungkapkan pada kesempatan ini. Jadi satu lagi Ibu mau sampaikan, jika dalam proses kegiatan kita ada hal-hal atau mungkin pendapat yang sifatnya rahasia, mungkin adik-adik bisa kita sama-sama menjaga rahasia itu sehingga tidak tersebar di mana-mana. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Dan sebelum itu juga Ibu menyampaikan tujuan kegiatan kita pada hari ini. Jadi tujuan umumnya itu agar adik-adik semua bisa mampu untuk menyampaikan pendapat kegiatan umum atau bisa mampu untuk berbicara di depan banyak orang. Sementara pada tujuan khusus kita pada kegiatan ini, pada tujuan khusus itu Ibu berharap semoga adik-adik bisa memahami materi yang akan disampaikan pada kegiatan kita ini, dan adik-adik juga bisa mampu untuk menerapkan hal-hal yang penting dalam pemaparan materi pada siang ini. Baik, apakah adik-adik sudah siap untuk kita mulai dengan kegiatan ini? Siap, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu kita akan pada topik hari ini kita membahas tentang sikap positif dalam menerima kritikan dari orang lain. Sebelum itu Ibu bertanya kepada adik-adik semua, kira-kira mungkin adik-adik bisa menjelaskan apa itu kritikan? Ya mungkin adik bisa. Kalau menurut saya itu kritikan itu sebuah penyampaian saran yang dilakukan seseorang kepada orang itu, baik secara positif atau negatif. Jadi mungkin menurut adik Anje itu ketika itu penilaian baik buruk dari seseorang terhadap orang lain. Baik, terima kasih adik. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada ya. Jadi kita masuk pada kesimpulannya. Jadi di sini pengertian kritikan itu merupakan penilaian baik buruk dari orang lain terhadap seseorang berdasarkan cara pandang mereka masing-masing. Nah di sini kritik juga bisa berupa tanggapan, ulasan terhadap sesuatu, baik bisa berupa hasil karya, pendapat dan lain sebagainya. Jadi di sini melalui kritikan itu seseorang itu bisa dapat teruji kualitasnya. Jadi kalau misalnya saya ini punya kekurangan dalam menyampaikan sesuatu dan disitu saya menerima kritikan, maka disitu otomatis kualitas dalam diri saya itu pelan-pelan akan teruji. Nah, kritikan juga bisa berupa positif maupun negatif tergantung dari setiap tindakan yang muncul dari seseorang. Sampai di sini bisa diikuti dengan baik. Bisa, Ibu. Kita masuk pada yang
menunjukkan kelebihan dan juga kekurangan seseorang. Dan yang keempat itu kritikan itu bersifat menjembatani seseorang dalam mencapai kualitas diri. Berikutnya ada cara menghadapi atau menerima kritikan dengan baik atau menyenangkan. Jadi kita tahu bahwa kritikan itu kan merupakan penilaian yang seringkali kalau di sekitaran kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu berpikir bahwa kritikan itu penilaiannya mengarah pada hal-hal yang negatif. Sementara kalau misalnya kita pahami baik-baik, sebenarnya jika kita benar-benar menerima kritikan itu dengan baik, maka itu akan mengarah pada hal positif. Jadi karena kita semakin bersikap positif dan tenang dalam menerima kritikan orang, maka akan semakin kuat kita untuk mengetahui kualitas diri kita untuk bisa mencapai suatu keberhasilan. Baik, sekian pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Di sini Ibu harap adik-adik semua bisa aktif untuk memberikan pendapat atau bisa menceritakan terkait mungkin setiap kali adik-adik ini tampil mungkin ada menerima kritikan, kira-kira bagaimana sikap adik-adik dalam menerima kritikan tersebut. Waktu kesempatan saya berikan untuk adik-adik. Baik, di sini saya ingin bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak mau menerima kritikan atau saran dari orang lain? Terima kasih untuk adik Ningsi yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya Ibu minta adik-adik mungkin sedikit menceritakan pengalaman adik-adik yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika menerima kritikan, bagaimana sikap yang ditunjukkan dalam menerima kritikan tersebut. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari makalah capek-capek, tapi mereka jadi saya tidak suka itu. Jadi saya tidak tahu cara menanggapi. Terima kasih Kak Nur untuk pengalamannya. Kak Nur dan juga Kak Ningsi yang sudah memberikan pertanyaan dan juga pengalaman. Di sini mungkin adik-adik yang lain ada yang bisa membantu menjawab terkait pertanyaan dan juga memberikan masukan terkait pengalaman dari Kak Nur. Oke, kelihatannya adik-adik ini sudah capek ya, sudah bosan dengan Ibu. Waktu itu Ibu ada satu permainan, bukan permainan tapi biasa orang bilang ice drinking ya. Di sini ada yang tahu, ada yang pernah dengar kan yang bilang saya tahu saya siap. Lagu itu lagu. Iya lagu ya. Semua tahu kan? Nah, coba ya, siap, siap. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Karena terima kasih adik-adik sudah membantu kita untuk bisa lebih. Terima kasih adik-adik sudah sama-sama kita melakukan ice breaking supaya bisa membangun suasana agar tidak ketegangan ya. Kalau begitu kita lanjut pada kegiatan kita tadi. Kita belum menjawab pertanyaan dari Ningsi dan juga masukan untuk pengalaman mengenai. Jadi adik-adik mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Saya Bu, baik ini mengenai pendapat saya Ibu. Kalau menurut saya tadi pertanyaan dari Ningsi bagaimana? Bagaimana kita menyikapi mereka yang tidak mau menerima saran dan juga masukan dari orang lain?
Jadi sekian pemaparan materi dan terima kasih